Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam praktikum acara glikolisis dalam sel ragi. Pada praktikum kali ini akan dipandu oleh asisten Windy Amalia Bahrudin dari Kimia 2017 dan Novela Ardina Fluorenta dari Kimia 2017. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, tabung peragian, Erlenmeyer, gelas beker, gelas ukur, tabung reaksi, piring Conway, pipet tetes, pipet ukur, filler, dan seperangkat alat spektrofotometer. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, suspensi ragi, standar glukosa 0,06 mg per ml, standar glukosa 0,08 mg per ml, larutan glukosa 2%, larutan arsenat 4%, larutan Na wolframat 10%, H2SO4 2/3N, larutan dikromat asam, standar etanol 0,5 gram per desiliter, larutan CU2 alkalis, aquades, arsenomolibdat, vaselin, kertas saring, dan plastik wrap. Prosedur kerja yang pertama pada percobaan kali ini yaitu sediakan 3 tabung peragian yang bersih dan kering. Tabung pertama digunakan sebagai kontrol positif, tabung kedua digunakan sebagai kontrol negatif, dan tabung ketiga digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Selanjutnya, pipetkan ke dalam setiap tabung. Tabung pertama diisi dengan 7 ml suspensi ragi. Tabung yang kedua diisi dengan 7 ml suspensi ragi yang telah dididihkan. Dan tabung yang ketiga diisi dengan 6,75 ml suspensi ragi dan 0,25 ml larutan arsenat. Lalu, pada ketiga tabung masing-masing ditambah 1 ml larutan glukosa 2%. Masing-masing tabung kemudian ditutup menggunakan plastik wrap. Berikut hasilnya. Campuran dalam tabung kemudian dibalik-balikan sebanyak 3-4 kali sehingga lengan tertutupnya terisi dengan suspensi ragi. Larutan kemudian dibiarkan selama 15 menit dalam suhu kamar dan tabung dalam kondisi tertutup. Setelah tepat 15 menit,
Berikut hasilnya. Pada tabung akan terbentuk gelembung gas CO2 pada bagian tabung yang tertutup. Lalu dilakukan pengukuran tinggi gas CO2 pada setiap tabung. Kemudian catat hasilnya dalam tabel pengamatan. Prosedur berikutnya yaitu penetapan kadar glukosa dengan cara Volin-Wu. Langkah pertama, pipet sebanyak 7 ml Aquades ke dalam 3 Erlenmeyer. Pada Erlenmeyer pertama ditambah 1 ml larutan kontrol positif. Pada Erlenmeyer kedua ditambah 1 ml suspensi kontrol negatif. Dan pada Erlenmeyer ketiga ditambah 1 ml larutan dengan inhibitor arsenat. Larutan digoyangkan secara perlahan. Kemudian pada masing-masing Erlenmeyer ditambahkan 1 ml larutan natrium wolframat 10%. Campurkan dengan menggoyangkan labu. Selanjutnya, pada masing-masing labu Erlenmeyer ditambah 1 ml larutan H2SO4 2/3 N tetes demi tetes sambil terus menggoyangkan labu. Larutan kemudian didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, masing-masing larutan dalam Erlenmeyer disaring menggunakan kertas saring yang kering. Filtrat yang keluar ditampung dalam tabung reaksi. Berikut merupakan filtrat hasil penyaringan. Filtrat ini akan digunakan untuk prosedur pengukuran kadar glukosa. Prosedur kerja selanjutnya yaitu pengukuran kadar glukosa. Pertama, sediakan 6 tabung reaksi. Kemudian setiap tabung diberi label. Tabung pertama sebagai blanko, tabung kedua sebagai standar 1, tabung ketiga sebagai standar 2, tabung keempat sebagai kontrol positif, tabung kelima sebagai kontrol negatif, dan tabung keenam sebagai inhibitor. Selanjutnya pada tabung pertama diisi Aquades sebanyak 1 ml. Lalu pada tabung kedua diisi standar glukosa 0,06 mg per mililiter sebanyak 1 ml. Kemudian pada tabung ketiga diisi standar glukosa 0,08 mg per mililiter sebanyak 1 ml. Lalu pada tabung keempat diisi filtrat bebas protein dari tabung kontrol positif. Lalu pada tabung kelima diisi filtrat bebas protein dari tabung kontrol negatif.
Dan terakhir pada tabung ke-6 diisi filtrat bebas protein dari tabung inhibitor. Kemudian pada masing-masing tabung ditambahkan preaksi tembaga alkali sebanyak 1 mili. Kemudian campurkan larutan pada tabung dengan baik dengan cara menggoyang-goyangkan tabung. Lalu letakkan seluruh tabung pada penangas air mendidih selama 3 menit. Kemudian seluruh larutan didinginkan dalam air selama 3 menit. Selanjutnya pada setiap tabung ditambahkan 1 mili arsenomolibdat. Kemudian tambahkan aquades kepada masing-masing tabung sebanyak 7 mili. Berikut ini hasil larutan pada masing-masing tabung. Kemudian selanjutnya dibaca serapan tiap tabung dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 660 nanometer. Absorbansi yang didapat kemudian dicatat dalam data pengamatan. Data absorbansi yang didapat kemudian digunakan untuk perhitungan kadar glukosa. Prosedur kerja selanjutnya yaitu penetapan kadar etanol. Sediakan 4 piring Conway dengan tutupnya. Piring 1 digunakan sebagai kontrol positif, piring 2 digunakan sebagai kontrol negatif, piring 3 digunakan sebagai inhibitor, dan piring 4 digunakan sebagai standar. Kemudian isi bagian tengah piring Conway dengan 5 mili larutan dikromat asam. Lalu pipetkan bersebelahan pada bagian lingkaran luar piring dengan 0,5 mili larutan yang diperiksa atau 0,5 mili larutan standar. Selanjutnya dimasukkan 1 mili larutan Na2CO3. Lalu piring Conway ditutup dengan penutupnya yang telah diberi vaselin. Kemudian keempat piring Conway dimasukkan ke dalam oven pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah di oven selama 20 menit, kemudian larutan dikromat yang terdapat di bagian tengah piring diambil
dan dimasukkan ke dalam gelas ukur 25 ml. Bilaslah tempat tadi 2 kali dengan menggunakan Aquades, kemudian masukkan hasil bilasan ke dalam tabung. Lalu encerkan sampai volumenya mencapai 25 ml. Kemudian masing-masing larutan yang telah diencerkan dituangkan ke dalam tabung reaksi. Untuk larutan blanko dibuat dengan memasukkan 3 ml dikromat asam dan diencerkan dengan air sampai volumenya mencapai 25 ml. Berikut ini hasil larutan yang terbentuk. Kemudian, masing-masing larutan dibaca serapannya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 450 nanometer. Lalu hasil absorbansi dicatat dalam data pengamatan. Data hasil absorbansi kemudian digunakan pada perhitungan kadar etanol. Demikian praktikum acara glikolisis dalam sel ragi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.